Pada perjalanan berikutnya, kami menemukan savana Mausui yang membentang luas. Pemandangan ini seolah tak bertepi, menawarkan kedamaian yang sunyi di bawah langit biru yang luas. Tak jauh dari sana, ada Bukit Avatar menjulang gagah, diberi nama yang terinspirasi dari film legendaris. Bukit ini menawarkan panorama hijau yang memesona dengan kontur perbukitan yang unik, serta view Inerie yang mengerucut gagah di depannya. Kontras dengan keindahan alam yang memukau. Kami juga disambut oleh kehangatan budaya di desa adat Bena. Inilah lanjutan perjalanan kami di Pulau Flores. Sekarang adalah hari kesekian, kita akan menuju ke danau terlebih dahulu yang dekat Ruteng pokoknya. Nanti setelah dari danau, Danau Ranamese. Nanti setelah dari Danau Ranamese kita akan menuju ke Savana Mausui. Ini view dari depan villa kita. Sebetulnya di sebelah sana itu ada kayak gunung gitu ya. Sejuk sih di sini, enak. Kayak tadi malam juga malah kedinginan aku. Di bawah sana kota Rutengnya, tapi aku nggak sempat buat explore di kota Rutengnya. Padahal kayak kemarin tuh kayak cita-cita banget kalau misalkan tiap kita tiba di suatu kota yang ada di Flores tuh kayak pengen explore di kota utamanya. Kayak pengen lihat aja sih gimana sih kalau kehidupan di kota di NTT ini kayak gitu. Tapi ya kita menghabiskan waktu untuk beristirahat di villa ini, dan emang terlalu chill sih villa ini. Let's go, sekarang ini kita siap-siap dulu. Kalau kata orang itu late game Ya. Di sini terdapat tempat parkir motor dan untuk mobil di sebelah sana. Ini lumayan luas ya. Tapi kalau misalkan ini ada di daerah Bandung, kayaknya parkiran sekecil ini tidak akan cukup. Nggak tahu ya danaunya. Oh ini deh. Di bakalan jalan kita ke sini. Kurang lebih di 250 meter. Oke, Di sini juga terdapat beberapa apa ya berarti ini ya? Fauna. Flora. Ya flora nih, salah satunya ini adalah kenti. Nah, ini kenti, pohon kenti mungkin ini. Di sana juga masih ada beberapa pohon, ada ara, ada lombong wene. Ini mungkin buat bahasa sininya dan bahasa Latinnya ini ya. Gastonia papuana. Let's go, kita lanjut. Satu hal lagi, bahwasanya di Danau Ranamese ini kita tidak bisa sembarang menerbangkan drone ternyata, karena katanya itu adalah kawasan konservasi. Dan tadi juga aku sudah lihat di depan sana waktu saat regis. Ya seperti biasalah kita bisa menerbangkan asalkan ada bayar, intinya kayak gitu ya. Jadi nggak tahu lah pokoknya ini sepenuhnya konservasi atau ya begitulah intinya. Terus kita jalan hanya 250 meter. Kayaknya bentar lagi juga udah nyampe di depan sana. Dan seperti biasa, ini Mas Adit Suradit pakai payung licik. ya tuh, biar gak hot. Oh iya, biar gak siluet. Iya kamu. Ini dia Ranamese. Nah, ada sebuah quote, kerja jangan serius banget, bercandalah sedikit seperti gajimu. Ya. Sepertinya di Danau Ranamese ini kita tidak akan lama-lama, karena kita kayaknya lebih mending mengejar dan konten lama di Savana Mausui. Ini view-nya. Biar kamu tahu teman-teman, kita nggak boleh ngeblon. Ini airnya lebih bening ya dibanding situ Patenggang yang ada di Ciwidey sana.
Tuh kelihatan kan si dasar apa ini airnya. Cuman tidak sebening dan sebiru itu. Tapi better lah ketimbang apa namanya situ Patenggang, ini lebih jernih. Di bawahnya ini kayak banyak tumbuhan-tumbuhan air gitu ya, kayak yang waktu pernah tuh aku lihat ada yang di Malang kalau nggak salah, ada yang kayak gini. Tapi itu lebih jernih. Di sini kalau jernih kayaknya enak nih buat berenang, free dive bisa. Ada apa namanya rumput-rumput beginian nih. Ada kapal karam. Nah ini penonton. Kumanya di nonton. Diputer apa? Iya diputer ini Nata. Ini diputer nih. Ah, itu bisa. Kan dekat ke sini. Yo, coba. Bisa tidak? Bisa tidak? Apa ini ya? Oh, atau maksud Mas Adit di ini? Ininya Egang. Kakinya jadi Aku gantung ini. Bisa, oh bisa ini saudara. Ya sudah agak licin. Betul, super pakai tempat begini. sebagai licin. Nah, Nah, kamu. sebetulnya putaran pertama itu kau kasih doa tuh. Jalan sini bagus. Sekarang kita lanjut menuju ke spot yang kedua, yaitu spot seperti dermaga di sebelah sana. Gak tahu nama spotnya apa. Cuman di Danau Ranamese ini terdapat ada tiga titik spot. Tadi yang di atas sana satu, yang tadi tangga kita satu, sama dermaga sebelah sini satu. Ini framingnya bagus dari sini Mas Adit. Oh iya. Harus pakai tele tau. Ya, yang si Udin malah cukup ya 75 lumayan. Heeh. Kamera kita lensanya terbatas, zoomnya paling maksimal di 75 mm. Nah ini nih, kayaknya sih ini adalah spot yang paling leluasa untuk konten, karena di bawah sananya ada kayak apa ya, tempat yang agak luas buat kita konten. Kalau tadi kan kayak cuman turunan tangga gitu doang. Di sini lumayan bagus nih. Wow. KHY sudah set up dengan tripodnya. Oh, masih ada jalan ke sini. Ini ke daerah mana ya? Mungkin ada salah satu spot yang natural banget di sebelah sana ya kayaknya. Tapi aku kayak penasaran lah, maju dikit sampai atas itu apakah ada spot yang bagus banget. Tapi dari sini juga kayak framingnya bagus Mas Adit. Ini natural banget framingnya. Danaunya sebelah sini dan ternyata masih ada spot di ujung sebelah sana. Mungkin jalan ini adalah untuk menuju ke spot yang sebelah sana. Tapi kayaknya kita nggak usah ke sana ya, karena mungkin sampai sini aja udah cukup banget untuk konten. Lihat nih, ini view-nya. Framingnya enakan banget. Kanan kirinya ada pohon berlumut yang sangat hijau sekali. Terus backgroundnya langsung danau dan juga langit. Mantap. Ini view di dermaga, kita sebut saja ini dermaga. Dan view paling aku suka kayaknya di spot sebelah sini karena masih kelihatan ada kayak pohon-pohon hijau kayak gini ya. Di bawahnya ada sungai, sungai kok jadi sungai? Danau. Ranamese, Rana itu artinya katanya danau dan Mese itu besar. Jadi ini adalah danau besar. Coba banget si abang ini ngajeleng tadi dari sini, jebur dia tanpa apa-apa. Oh dia mau ini. Nyusul temennya di sana ada pakai sampan gitu. Beranian banget kan?
Gak kerasa sekarang udah jam 1 lagi. Kita pun ini mau balik ke parkiran mobil karena mau lanjut menuju ke Savana Mausui sebelum ke apa ya, desa apa kota apalah pokoknya di Bajawa. Tadi kita ketemu. Apa? Tadi kita ketemu ada bungkus permen. Bungkus permen biru. Tulisannya putih. Beb. Gimana hukumnya jika ada apa ya? Ada permen durex. Ada hutan. Nah, itu gimana hukumnya? Hukumnya halal-halal saja. Kalau mereka Asalkan- sudah halal. Ah, Kalau begitu. mereka masih belum berpasangan, Ya. hukumnya parah. Oh, parah. Haram. Haram. Ya, haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Mai kamu semua yang pakai durex di sini. Pacingan. Parah. Harusnya jangan di sini ya. Iya, jadi Lebih ke hutan lagi. ya. Udah lagi anjing. Jadi makan apa begitu? Oh, Nanti ditet. enggak, maksudnya kuntul tuh kunti itu. Yo, iya. Kunti, kenti kan itu ada pohon kenti di depan sana tadi. Nggak ada ngantol juga. Tuh ngantol itu. Dari Danau Ranamese kami pun tidak berlama-lama. Soalnya dari Ruteng menuju ke Bajawa itu sangat jauh sekali, Apalagi kami akan mampir terlebih dahulu ke Savana Mausui. Jadi ini kami pun langsung bergegas ya. What I've been telling is nothing like it seems. What I've been telling, oh you learn what I mean. Dan singkat ceritanya nih, ini kami sudah tiba di kawasan Savana Mausui-nya. Jalannya sih memang ya seperti ini ya. Jangan ada yang diharapkan kalau jalannya bakalan bagus. Tapi yang penting view-nya sih indah banget. Journey waiting to start. Imagine us going far, 'cause they couldn't change that, my love. Life has only begun. Our feet were fashioned to run. Oh, and we'll go farther than we've been. Keren mau dicium mas. Journey waiting to start. Mas misalin. Going far. Oh, and we'll go. Depan sana masih. Oh. Kelihatan pantainya, air lautnya. Karena ini posisinya ada di pinggir laut banget. Wow, masya Allah. Bisa banaknya lihat lagi hijau-hijaunya. Itu gunung apa ya? Gunung apa ya? Terus kata Bang Gingsul tadi kita masih ke arah sana katanya. Jadi nanti shootnya dari arah sana lah pokoknya. Sini aja udah keren banget, masya Allah. Maaf sekali Pak. Jadi mungkin ada pertanyaan Pak. Berarti ini 1 kali bayar sih toh? Soalnya kemarin kami itu 2 kali bayar. Tidak ada. Selama saya jaga di sini Pak 1 kali saja. Itu tidak ada selain saya yang nagih lagi kalau memang kami ada 6 orang di sini. Karena memang ini hari yang 5 orangnya lagi keluar ada kegiatan, saya sendiri di sini. Jadi selain saya yang minta itu tidak ada Pak. Untuk pembayaran mungkin untuk depannya biar lebih jelas lagi harus ada. Oke siapa? Karena memang itu yang kita sementara usahakan. Karena memang kita ini memang belum ada legalitas Pak. Cuman kita jaga benar karena memang kita punya lahan di sini benar-benar kita jaga apalagi dengan ternak di sini itu yang kami jaga Pak. Oke, dan intinya seperti itu ya bahasanya kalau untuk ke Savana Mausui ini
kita harus bayar 10.000 per orangnya, dan untuk drone entahlah, aku tidak tahu sebelumnya apakah bayar atau enggak, cuman barusan kata bapaknya tuh harus bayar seikhlasnya. Nggak tahu, yang penting ya udahlah, yang penting kita di sini kontennya lancar dan nggak ada halangan lagi apapun, karena ini udah waktunya juga di jam 5 sampai jam 5 lebih 15 menit. Di sini view-nya Masya Allah sekali, sapi-sapi lagi pada makan. Terus di sebelah sana ada kuda tuh. Kudanya lagi makan, Mas Adit. Iya, itu sebelah sana. Ya. Begitulah, mungkin setelah ini aku akan banyak beauty shoot lagi di Savana Moswi ini. Karena Savana ke matahari ya. Enggak, yang jaga. Yang mesti nyamperin mana yang waktu Firman. Oke, BTW tadi kita dari spot yang pertama yang waktu ditagih uang tiketing itu, kita maju lagi sedikit ke spot yang satu ini dan sampai ke ujung jalan pokoknya mobilnya. Terus ini aku dan juga kawan-kawan akan turun ke bawah karena di bawah sana savananya lebih luas dan juga kuda-kudanya banyak lagi pada makan. Kuda-kudanya ini gagah banget, kuda merah katanya. Wow. Ya, jadi inilah yang menjadi daya tarik dari Savana Moswi ini, yaitu panorama savana yang luas, hamparan padang rumput yang tak berujung, menciptakan pemandangan yang megah dan sangat instagramable banget nih kalau kata kalian ya. Saat di musim hujan, rumput pun akan berwarna hijau segar, sedangkan musim kemarau, rumput akan berubah menjadi warna kuning keemasan yang dramatis, yang kadang sering disamakan dengan landscape di Afrika ya. Dan juga ada keunikan lainnya nih, perpaduan 3 elemen alam. Karena lokasinya sangat strategis sekali ya. Jadi pemandangannya itu ada savananya, di bawah sana ada lautan, dan di belakang savananya ada gunung. Bahkan kalau misalkan cuacanya lagi bagus, kerucutnya Gunung Inerie akan terlihat. Wah, sumpah ini view dari Savana Moswi ini sangat cantik sekali. Meskipun padahal di cuaca sore ini tidak terlalu cetar, cuman menurut aku sini udah bagus sekali. Apalagi kalau misalkan teman-teman datang ke sini tapi dengan cuaca yang sangat bagus sekali. Masya Allah, ini sangat cantik untuk di penghujung hari ini. Basement banget. Dan di belakang aku sana itu ada Gunung Inerie. Satu sini turun, satu sini turun, baru begini. Coba sekali lagi. 1, 2, gimana? 1, 2, tek. Gitu. Bisa begitu langsung gini so. Kami datang ke sini terlalu sore ternyata ya. Jadi kayak manjal itu. Karena kurang dari 1 jam, matahari pun semakin turun, Jadi mau tidak mau, kami pun harus bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke kota Bajawa. Selamat pagi guys, sekarang udah jam 6:42. Sebetulnya plan kami untuk hari ini menuju ke Bukit Avatar itu di jam 5 subuh sudah berangkat. Tapi tadi teman-teman mungkin karena pada ngantuk juga, jadi pada kesiangan bangunnya. Ya, tidak apa-apa lah. Karena tadi pagi juga si Kahya udah sempat terbangin drone, tapi si Gunung Inerinya itu belum terkena matahari. Tapi kalau sekarang, coba kita lihat. Udah cerah. Nih, udah cerah banget. Udah cerahnya malahan banget. Tapi ini masih oke kok. Nanti setelah sampai di sana, BT dari sini juga kita agak lumayan ya untuk menuju ke, bisa dibilang gerbang pendakiannya. Karena nanti kita harus mendaki dulu selama 30 menit katanya kurang lebih dari gerbang pendakian menuju ke bukit puncak Bukit Avatarnya. So, nggak apa-apa lah, kita nikmatin saja perjalanan ini.
Dan BTW waktu kita tiba malam hari itu kan ini kayak nggak kelihatan apa-apa ya view-nya. Pas pagi-pagi, wah ini Masya Allah. Lihat view-nya. Tuh. Indah banget. Dan kemarin malam kita pada nongkrong di sini. Tahu-taunya di depan sana udah kelihatan Gunung Inerie-nya, Wah, keren banget ini mah. Langitnya juga alhamdulillah full cerah. Nah, sekarang ini kita udah tiba di parkirannya Bukit Avatar. Di sana ada tiketing. Satu orangnya harus bayar hanya Rp5.000 saja. Only 5K ya, itu murah sih. Untuk view yang seindah itu. Jadi kita trekking, itu ada di sana. Aku kan kemarin sempat lihat-lihat vlog yang siapalah gitu di TikTok. Bahwasanya kita akan melewati gerbang hutan wisata Bukit Avatar. Di sini juga ada kode etiknya. Nanti kita lihat di sana ya, di tiketing. Let's go, kita bayar dulu nih bareng si Firman. Ini ya rincian yang tadi aku bilang. Untuk parkir mobil 5.000 dan motor 2.000. Untuk WNA atau turis pun di 20.000. Ini kode etiknya. Wajib membayar karcis di loket pintu masuk. Tidak diizinkan mendaki saat cuaca buruk. Oh ya iya. Area wajib senyum. Kadang selebihnya. Kedatangan kita ini penuh dengan Ya rezeki. Diisi dulu buku tamunya baru kartisnya. tinggal catat nama perwakilan baru boleh naik. Iya. Ini berapa biasanya orang kan? Bu, Udin Bu. Coba kita lihat durasi pendakiannya. Sekarang di jam 7:39. Kita tiba di sana. Jam berapa nanti di atas puncak bukitnya? Paling penting tidak boleh berbuat mesum atau Ini dia gerbangnya. Ini bagus tadi kalau drone tadi Heeh. kayak gini. tadi enggak. Sini sudah kita trekking bareng. Kita tidak boleh. Apa? Saya salah. Saya tidak boleh mendalui Habib. Jangan dengar guys. Aduh. Kenapa jangan dengar? Tidak ada begitu. Nanti kita akan lanjut goyang ya. Goyang daboy. Oke, yang daboy. Alias Bung Jali. Tapi jangan Bang Jali, kita harus benar-benar daboy. Ajarkanlah yang betul. Kita kasih nanti. Iya. Pas satu kemarin tinggal kita. BTW ini Mas Adit Suradit belum ganti quotes-nya. Ya. Masih sama. Nanti katanya pergantian quotes-nya di siang hari. Kuat sudah. Itu pakai ini nih seharusnya. Yang drone joget-joget tuh itu. Apa? Pasti pernah lewat jadi abang ada. Mana coba? Betul, ini trekking juga enakan. Makanya kenapa tadi di depan ada kayak penghalang buat mobil atau motor, mungkin karena takut ada yang masukin ke arah sini, karena ini bisa masuk mobil. Enakan treknya. Juga kita start dari ketinggian 1200 mdpl. Waduh, semakin menanjak ini. Lumayan. Lele, oleh Nana. Tadi setelah melewati warung yang tadi dan jalan yang sangat nanjak, sebelah sini sudah kelihatan Gunung Inerie-nya. Kayaknya udah deket banget sih. Tuh kelihatan. Jadi kayak ada dua bukit gitu. Bukit yang pertama yang akan kita lewati, dan juga yang sebelah kanan ada lagi itu yang lebih tinggi. Yang biasa orang-orang konten tuh yang ngedrone gitu. Terus aku lihat lagi kalau dari drone tuh ada lagi spot yang kayak melipir ke bawah ke kanan. Itu kayaknya bukit sebelah situ juga menarik. Ini kayak ada warung-warung gini ya, tapi nggak ada yang jualan.
Matahari juga nggak terlalu menyengat ya, karena ini mungkin masih di pagi hari. Jam 7.54. Kita baru berjalan 15 menit sampai sini. Kayaknya 30 menit juga kurang ya, tadi kita trekking dari pos registrasi itu. Mantap bidan, bidan. Masya Allah, kan di sini. Wih, ini ntar kelihatan gunung Inirenya. Kita menuju ke bukit yang pertama dulu. Wow, Masya Allah. Berapa lantiknya gunung ini? Bena yang mana itu ya? Bukan. Sebelahan. Oh, sebelahnya. Ternyata dari bukit ini kita akan lanjut menuju ke bukit berikutnya. Mari. BTW kan dari tadi framingnya ke Iniria terus. Sebelah sini juga bagus. Lihat. Nanti malam jam 1 dini hari kita akan summit menuju ke puncaknya. Semoga besok full cerah dan ya kita semua diberikan kesehatan, strategi yang mantap. Tadi itu adalah mestaku. Apa tuh? Ya, mantap. Dan alhamdulillahnya satu lagi, di sini kita sepi, nggak ada orang. Oh iya benar. Hari Minggu ya? Ya, padahal hari Minggu. Tapi katanya aja tadi kata siapa ya tadi yang bilang? Mungkin nanti biasanya datangnya itu ramai itu setelah Gereja. pulang dari gereja. Jadi pada ibadah dulu pagi-pagi kan. Oh ya, FYI, masyarakat Bajawa itu mayoritasnya Katolik ya. Ya. Jadi kalau nggak salah tuh Bajawa sama Ruteng itu mayoritas itu Katolik. Jadi mungkin mereka ke gereja dulu, habis gereja baru mereka ke sini. Jadi selagi mereka sebelum balik gereja, kita manfaatkan waktunya buat Nganten agar sepi. Ya, tipsnya kalau kalian nanya, "Bang, kok lu tiap konten sepi terus sih?" Ya datang lebih pagi gitu loh. Ya nggak sih? Betul. Harus lebih effort karena Iya. kayak kita tuh kayak mungkin orang kerja bangun pagi ke kantor gitu kan. Ya kita kerjanya bangun pagi juga. Ya betul sama kita. Bahkan lebih subuh kadang kan. Ini kita juga lagi OTW kantor nih. Benar. Ulang. Ya. Dari Dulu ada patung kuda kan di sini ya? patung kuda. Ada pernah dulu pegang kulitnya di sini. Serius ada kuda ada di sini. Ini pada mau. Ini nih ada several tips tadi dari si Firman. Biar kita nanti ngedronnya nggak bocor. Bukit yang utama tuh kan puncaknya sebelah sana yang nanti kita ngedron seorang-seorang biar nggak bocor. Jadi kita akan stay di bukit yang terakhir sebelum turunan ke bukit tersebut. Dan yang paling aku suka tuh dari pengelola Bukit Avatar ini nih. Jadi tempat ini tuh safety, tapi nggak norak gitu loh. Kayak penyangga lagi pembatas jalurnya itu pakai apa ya, kayak pagar besi rantai kayak gini nih. Tuh, ini yang paling aku suka dari tadi. Terus tadi jalan juga kan bagus banget. Aku kira tuh ini memang bakalan ada jalan kayak buat ke rumah warga gitu akses, tapi ternyata emang dikhususkan untuk para pengunjung yang ingin berkunjung ke Bukit Avatar ini. Keren kan tadi segimana bagusnya itu jalan mulus banget. Keren pengelola Bukit Avatar ini. Mungkin di spot inilah kita harus lebih hati-hati ya. Meskipun ada pembatas jalan pagar ini, kita harus tetap hati-hati karena
di kanan atau kiri trek ini langsung jurang. Jadi kita ini berjalan di atas punggungan naga berarti ya. Biasanya kalau kita naik gunung kan disebutnya kalau ada jalur kayak gini punggungan naga ya kan. Di depan sini kita harus nanjak lagi. Lumayan ini buat pemanasan sebelum nanti malam kita trekking menuju ke puncak Gunung Inerie. Gak sabar juga sih aku. BTW alhamdulillahnya kaki aku juga ini udah agak sembuh. Setelah per hari kemarin itu bengkak banget, aku kaget juga. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Kita udah berjalan 1 kilo dari gerbang registrasi dan di depan sini udah tiba di bukit yang nanti kita bakal nunggu di sini untuk gantian kalau mau ngedrone dan inframe di sana. Gak sabar banget Kasian banget aja. Lumayan aja. Lumayan banget. Tapi best view untuk kesini itu adalah di bulan Maret atau April karena si bukit-bukitnya ini lagi hijau. Dulu pertama kali aku kesini itu hijau semua. Akan lebih gong kalau hijau semua, itu kayak keren aja gitu. Tapi satu sisi walaupun gak hijau ini tetap bagus karena si bentuk gunung-gunungnya itu kayak unik dan epic gitu. Jadi di ujung sana kita bisa ngelihat pemandangan dari piramidnya NTT atau Gunung Inerie, dan di sini kita bisa ngelihat kayak pemandangan perbukit-bukitan gunung-gunungan dan seberangnya langsung ke laut. Gokil. Oh iya, itu seberangnya laut ya. Dan FYI satu lagi, itu adalah Savana Mausui. Buat kalian yang bingung ya, kemarin kita ada di sana tuh. Jadi sebenarnya tuh kalau cerah, view-nya itu langsung ke Gunung Inerie. Tapi kemarin karena lagi berkabut, tapi sempat dapat ya kita. Sempat dapat kita. Tapi sempat diliatin. Nah, gitu guys. Itu pemandangan Savana Mausui dari Inerie, dan ini adalah pemandangan Inerie dari dekat. Dari Bukit Avatar. Nggak usah lama-lama lagi nih Wak, karena cuaca dan cahaya juga masih oke banget. Ini Gas. kita mau ngedrone dulu. Si Eja mau lari ke depan, nanti yang nerbangin si Firman. Nanti aku mau pinjem aja lah. Jangan lama gini aja. Kayaknya mempersiapkan drone-nya ya. Oke. Bagi-bagi job desk kita guys. Karena terkadang itu yang paling mager itu adalah mengeluarkan drone, setup, dan take off. Betul. Dan juga landing. Kalau udah di atas aku suka kayak pengen nyobain dong gitu. Jadi ini kan ngasih gitu. Iya. Gimana Om? Gimana? Udin pasti nggak lagi. Si Udin mana? Lagi ngedrone di sana si Udin. Udah bro, udah bro. Kirain mau berkata-kata. Ada warung ya? Warung kayak sini. Ini masih sama ya. Kerja jangan serius banget, bercandalah sedikit seperti gajimu. Asik. Harus bercanda kerja bro. Kalau Iya. terlalu serius nanti dibayar murah. Kalau bukain covernya. Tinggal buka aja. Din. Oh. Ditekan. Oh gitu. Canggih aja. Sok atuh. Gila ieu mah kumaha itu. Masih kamu. Buru atuh ieu, buru ieu. Kita mau ngopi. Man buru atuh man. Oh ini lupa aku tadi stop. Tadi kurang lebih sampai sini di 25 menitan ya. Jaraknya cuma 1 kilo doang kok. Ketinggiannya di 1330. Kalau di atas sana nggak tahu. Soalnya ini kerja jangan serius banget. Bercandalah sedikit seperti gajimu. Makanya dia juga banyak mainnya. Iya. Aku pengen foto dong. Ini si Firman udah nerbangin. Potret aja guys. Landscape aja guys sih. Ini gak ada potret anjir. Si Aji. Ayo ngejawab lagi. Masya Allah. Nah tadi kan ini si Firman yang nerbangin drone. Kayaknya aku juga pengen karena FOMO ya. Si Najib di bawah udah. Si Udin juga nerbangin drone tadi di bawah. Jadi sekarang aku juga mau nerbangin drone buat ngambil jauh-jauhan. Kalau tadi kan si Firman ambil agak detailing ke objek.
Aku pengen coba ngambil landscape-nya. Let's go. Oke, betul, nanti ini si Anzal mau ke apa itu? Ke atas bukitnya. Ini nanti kabarnya di take over dulu sama Sanjal. Nih. Oke. langsung serah terima. Oke, terima kasih Mas Adit. Adit. Ya, sekarang kita mau berangkat ke bukit puncak yang ada di sana, teman-teman. Gimana keindahannya? Kalian harus lihat ya keindahannya, pokoknya jangan dari drone doang. Kalian juga aku saranin datang ke sini, oke? Gaskeun. Oke teman-teman, jadi aku dapat 2 amanah di sini. Yang pertama harus pakai ini DJI Osmo ya, Pocket 3. Yang satu lagi sama Adi, aduh ada aja kerjaan tambahan ya. Tapi nggak apa-apa karena aku suka juga datang ke Bukit Avatar ini. Ini keren banget teman-teman. Kita mau datang ke sana cuman lagi nunggu dulu tuh bule-bule di sana, nggak tahu Audin. Kita nunggu Audin ya, Audin. Kita nunggu dulu ini. Dari tadi ngedumel terus ya, takut katanya apa nggak kelihatan nanti rusak footage mereka. Nah jadi ya udah kita duluan aja teman-teman. Karena sebenarnya jalannya tuh nggak terlalu jauh juga sih. Jalannya tuh nggak terlalu jauh di sini tuh. Nah kamu bisa lihat aja nih. Ini tuh emang cukup curam aja gitu. Di titik tengahnya teman-teman, di mana di sini kita bisa ngelihat lebih jelas lagi Bukit Avatar yang ada di sana. Itu ada beberapa punukan bukit. Di situ disebut kenapa di tempat ini disebut Bukit Avatar? Tadi juga Adi udah ngasih tahu karena ada punukan itu mirip dengan film yang ada di dengan bukit yang ada di film Avatar kayak gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi berjalan. Makin segar ya suasana di sini. Wow. Dan sebenarnya yang paling menantang itu adalah trek yang ada di depan kita ini. Kenapa menantang? Kita harus pegangan ada talinya juga di situ tuh. Karena ini benar-benar curam banget. Let's go. Aku mau ngasih lihat nih jalan ke puncak yang ada di Bukit Avatar. Tuh liatin, masih menegangkan seperti biasa. Bener-bener kita effort tuh. Ada rantai-rantai kayak gini nih. Biar aman, pegangan, kalau pegangan gitu ya. Ya, kita sampai di top Bukit Avatar. Halus ya? Auden? Hah? Ngaplog? Aman? Oke. Guys, awas batu-batu. Oke teman-teman, sekarang aku sudah sampai di puncak Bukit Avatar. Di sini kamu bisa benar-benar melihat pemandangan yang luar biasa. Ayo, aku ajak kamu ya. Sini. Ini juga ngerekam dong. Nih, liatin. Liatin teman-teman. Keren banget kan? Si Adi mah nggak mau datang ke sini karena katanya mager dia teh. Jadi aja aku yang disuruh datang ke sini. Biasanya tuh ada bendera merah putih di sini. Terus pemandangan Gunung Inerie-nya nih walaupun ketutup tapi luar biasa. Dari atas ini kita masih bisa ngelihat banyak banget destinasi-destinasi yang ada di Bajawa sini, teman-teman. Dimulai dari Kampung Bena, nanti kita bakal pergi ke sana. Terus nanti ada Wolobobo, itu tempat kita akan ngambil waktu sunset nanti. Kayak gitu. The best Flores. Oh ya, kita tripnya bareng Happy Bajo ya. Jadi ini benar-benar udah include semuanya. Mantap Happy Bajo. Kamu buat aku happy, kita semua happy. Terima kasih.
Dan kalian tahu nggak Adi lagi di mana? Nih. Tuh mereka di sana jauh, woi. Jauh, kita di sini disuruh ngevlog dan emang cantik sih, nggak masalah. Cuman kayaknya udah capek deh Adi. Ya gimana? Oke teman-teman, karena ini realnya sudah berawan, jadi kita mau turun ke bawah juga. Dan ini turun ke bawahnya agak mengerikan ya. Di sini ada tali rantai untuk rantai kamu. Enggak. Maksudnya untuk ini turun ke bawah. Jadi takut ada yang apa? Takut ketinggian. Karena ini benar-benar tinggi teman-teman, bisa dilihat nih ya. Ini tinggi banget ya. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Tuh. Ini kameramen aman kah? Aman. Lebih kasihan kameramen sih sebenarnya. Tuh. Bingung kan? Mau gimana kan? Tuh. Ini mah sangat recommended banget untuk kamu yang suka petualangan. Tapi enggak untuk yang takut ketinggian. Oke. Fish. Wih, kameramennya keren. Ini kalau di Bromo itu namanya Lembah Naga. Lembah Naga. Jadi mirip Lembah Naga yang ada di Bromo, teman-teman yang di sini tuh. Kayak ada set terus bak gitu, nggak tahu lah. Nggak tahu kenapa disebutin Lembah Naga gitu maksudnya. Tapi sebenarnya ini yang lebih make sense untuk Lembah Naga nggak sih? Itu kayak punduk naga loh. Iya kan? Oh, di sisi lain sudah mulai berawan-berawan, tapi di sisi desa Kampung Adat Bena masih cerah. Artinya mereka siap menyambut kedatangan kita setelah ini. Sekarang sudah jam 9 lebih 40-an. Kita bakalan pergi ke sana. Yuk ke Adi dulu, kita balikin kameranya ya. Kasihan. Oke, ternyata kameramennya juga agak teledor. Iya. Dia masih mode apa foto tadi, terus ini baru pindahin lagi ke video dan di setting ulang. Kalau aku mah ISO-nya ini aja ya, auto aja. Kita naik lagi ke atas. Kembali lagi kalian ke Adi ya. Soalnya kapan kamu kesini? Enggak, tadinya aku tuh kayak mau nyusul gitu ke atas sana. Mm-mm. Pas dilihat-lihat ya udah mendung, jadi ya udahlah. Alasan. Enggak, sebenarnya Kak Adi itu mager. Enggak malu. Masuk. Oke. Ini saya serah terima. Orang Jawa. Saya serah terimakan kembali lagi ke Adi. Mantap. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Dan lagi di Bukit Avatar ini kami kesiangan. Padahal kalau lebih pagi lagi kami tiba di sini, mungkin view-nya bakalan lebih gong lagi. Singkat ceritanya, dari sini kami kembali ke penginapan untuk istirahat sejenak dan bersiap kembali menuju ke Desa Bena. Sekarang udah jam 3 sore, kita ini masih nunggu teman-teman yang lagi siap-siap di kamarnya masing-masing untuk menuju ke Desa Bena dan juga sunset di Bukit apa, Man? Di Bukit Wolobobo. Itu pun kalau ada sunsetnya. Dan ini adalah quotes baru dari Mas Adit. Pantes hedon, ternyata pay letter. Asik. Coba ada lagi? Gak ada. Depannya oh enggak. Biasanya depannya suka ada. Itu buat quotes hari ini. Enggak. Ini buat quotes hari ini sampai besok siang biasanya kayak gitu. Iya kan? Nanti ganti lagi besok siang berarti. Jadi molor ya sekarang waktu ganti bajunya. Biasanya per pagi hari. Kita tunggu quotes berikutnya. Tapi BTW ini cuacanya berkabut euy. Lihat tuh. Kalau tadi pagi kan di sebelah sini ada kelihatan ya gunung Inirie-nya. Aduh. Ya udah gak apa-apa lah, yang penting kita ke Desa Bena. Setelah itu mau lanjut nyanset ke Wolobobo atau enggak, ya itu mah gimana nanti aja. Let's go, sekarang kita jalan lagi menuju ke Desa Bena terlebih dahulu. September comes, summer is gone.
Ternyata nggak sampai 15 menit mungkin ya dari penginapan kita udah tiba di parkirannya. Dan ya kurang lebih di parkirnya seperti ini, sangat luas sekali, dan di sini juga sudah terlihat dari rumah adatnya ya, sangat estetik sekali. Tapi kita tidak akan menuju ke sana, melainkan masuknya ke sebelah sana. Let's go. Nah, berarti sebetulnya tadi bisa masuk lewat sana apa gimana ya? Entahlah, aku juga lupa lagi. Ini kita harus registrasi dulu di sini ya, ada resepsionisnya, jadi kayak harus bayar dulu di sini. Ngisi nama. Ini si Firman. Apa lagi? Kawasan desa adat Bena itu dipakein ini. Ya, terima kasih Mama. Nah, dikasih ini ya. Ini kayak bukan ucapan, ya mungkin bisa dibilang juga ucapan selamat datang ya. Nah, betulnya kalau misalkan kita datang ke sini itu setelah tadi kan bayar tiket per orangnya itu di Rp20.000, lalu akan dikasih kayak apa ya? Mungkin kayak selamat datang, dan kita sudah diterima di Desa Bena ini. Kita diberikan kayak ini nih. Nah, BTW barusan habis kayak ngelihat ada paketan gitu di dalam, terus tiba-tiba aku, si Eja sama si Sapnan mau coba pakai baju adatnya. Ini kayaknya wajib banget ya kalau misalkan kita datang ke desa adat kayak gini, terus kita mencoba baju adatnya. Terakhir kan kemarin waktu di Sumba tuh di Kampung Adat Praijing dan juga di Ratenggaro. Jadi ini nih daftar harganya. Bahwasanya kita bisa sewa pakaian adat di sini, untuk harga sewanya itu di 100.000 per orang. Kurang lebih nanti pakainya kayak gini. Yang aku nanti sama si Eja sama si Safnan mau coba. Dan ternyata di sini kita bisa menginap juga tuh. Penginapan plus makan itu per orangnya 200.000. Ini mungkin per malam juga. Bisa sewa jai. Kalau jai ini kayaknya mungkin lebih ke kalau misalkan kita mau prewed di sini ya. 2.500.000 per paket. Nah, ini kan sepasang, ada cewek cowok. Terus kalau ini sewa suling, kurang tahu, mungkin lebih kayak ke penyambutan. Tuh, sewa musik rakyat, sewa sago alo tuh ini yang kayak kita sambil menari-nari, bisa ikutan nanti pakai bambu yang ketok-ketok gitu. Kalau ini sewa soka dan teke, aku juga kurang tahu sih. Cuman untuk sewa ke 6 paket ini mungkin itu kita harus konfirmasi beberapa hari sebelum datang ke sini. Karena tadinya aku dan si Eja mau coba sewa yang sago alo ini saat ini, tapi itu tidak bisa dadakan tadi kata mamanya. Kan kampung ini udah ada 1.200 tahun yang lalu. Ini kita ganti bajunya giliran, sekarang si Sapnun dulu. Ini yang cewek beda-beda ya. 0,51. Nah, ini sekarang yang perempuan dulu. Soalnya nanti baju adatnya bakalan beda. Jangan dilihatnya itu. Kenapa? BTW sebelum aku ganti baju ini, aku mau coba explore dulu dan ngeliat ke atas ini, dan ternyata di atas ini lebih oke ya view-nya. Cuman mungkin akan beberapa saat doang. Karena nanti setelah ini mungkin Safnan ganti, terus Eja, pas bagian Eja lagi ganti, aku akan ke sana untuk ganti baju pakai pakaian adat sini. Dan fun fact-nya, Kampung Adat Bena ini katanya sih sudah berdiri sejak tahun 1200 tahun yang lalu. Wah, sangat tua sekali ya. Bahkan katanya dinobatkan bahwasanya kampung adat ini ada sejak pada zaman peradaban megalitikum gitu. Salah satu contohnya nih, lihat. Banyak bangunan atau pondasi atau apalah ini terbuat dari susunan batu. Bahkan sebelah sini pun terbuat dari susunan batu. Rumah-rumahnya itu agak sedikit mirip dengan kampung adat yang di Sumba tuh kayak Ratenggaro dan Praijing, tapi ini versi pendeknya ya atap rumahnya itu. Kayak gini nih, mana tuh. Ini sumpah aku tuh paling suka kalau explore terus kayak ada mampir ke rumah adat kayak gini. Suka banget.
Sangat estetik sekali. BTW aku belum explore full ke atas sana dan juga belum banyak shoot detailing, tapi karena sekarang ini aku mau coba ganti dulu baju adatnya. Safnan dan juga si Eja itu udah ganti baju. Sekarang giliran aku. Biar nanti explore-nya leluasa dan kayak ngena banget. Kayak orang sini banget gitu kan. Wajib banget coba nih kalau gini-ginian. Oh, oke. Kita dimasukin dulu si kainnya, ini berbentuk seperti sarung. Oh, nyangkut nih. Iya. Nah, Bena. Nah, jadi ini pertama kali kita dipasang dulu kain tenunnya seperti ini, bagian bawah dulu. Oh iya. Ini sabuknya mama? Ya. Agar tidak Pinggang ikat terlepas. Iya, ya supaya tidak terlepas. Iya. Oke. Tadi mending lepas baju. Kan Oh. minyak ketutupan ini. Iya. Oh ya sudah, saya mau lepas baju saya. Biar lebih bagus. Kalau yang Iya, lepas baju. biar angkat, biar tinggal angkat. Oh, angkat saja. Pakai kembali sabuk. Iya. Salah. Kuat. Iya. Murah pas nggak ya? Iya. Agar ikatannya kuat ya. Iya. Kuat teguh. Bisa duduk di situ mas. Bisa mama. Baru ke atas sana. Bu Eben. Pak Eben. Siapa ini? Di Sunda aja. Di Sunda saja saya belum pernah pakai pakaian Sunda. Mulai pakai dari sini. Nanti kita dari sini nanti kita jalan ke bawah sana, naik tengah baru ke atas sana. Oke. Ah. Dan sekarang ini aku udah pakai pakaian adat. Apa tadi namanya? Hei. Nama pakaiannya apa tadi? Sogabena. Sogabena kalau untuk cowok-cowok, cowok-cowok kalau untuk cowok itu Sogabena, kalau cewek apa tadi? Bu Ebena. Bu Ebena. Ini kita udah pakai sekarang. Kita jalan-jalan ke pinggiran perumahan-perumahan di atas sana, dan juga kita ngonten di atas yang tadi dekat altar tadi. Desa Bena ini memiliki tata ruang yang unik dan khas. Tersusun memanjang ke belakang dalam dua baris rumah adat yang saling berhadapan. Rumah-rumah ini dikenal sebagai rumah ngada. Dibangun menggunakan material alami dengan atap ilalang yang khas. Di halaman tengah yang membentang antara dua baris rumah, inilah letak keunikan utama Bena. Yang pertama itu ada megalitikum sentral. Halaman ini dipenuhi dengan batu-batu besar dan struktur megalitik yang berfungsi sebagai pusat ritual dan upacara adat. Lalu ada ngadu dan baga, dua simbol sentral yang melambangkan keseimbangan hidup. Ngadu yang artinya bangunan beratap alang-alang dengan tiang tunggal yang melambangkan leluhur laki-laki, sedangkan baga yaitu pondok kecil menyerupai miniatur rumah yang melambangkan leluhur perempuan. Dan ternyata di atas ini juga nih ada apa ya, kayak bebatuan yang tadi waktu di bawah itu. Cuma di sini lebih tinggi-tinggi dan juga lebih banyak lagi batunya. Di sana juga terdapat altar. Bena bukanlah sekedar museum, ia adalah komunitas yang hidup. Masyarakatnya masih teguh memegang tradisi kepercayaan nenek moyang atau animisme yang disebut Jawa Bena. Kehidupan sehari-hari di desa ini berputar di sekitar siklus pertanian dan ritual adat. Wisatawan dapat menyaksikan aktivitas sehari-hari penduduk,
terutama para perempuan yang mahir dan menenun kain ikat Flores dengan motif tradisional yang kaya makna yang sering dipamerkan nih di depan rumah mereka. Oke, dan sekarang udah jam 4:30 ternyata ya, nggak kerasa. Mungkin dari sini kita akan menuju ke Bukit Wolobobo. Itu mau nanti kita dapat sunset atau enggak, kita lihat aja. Yang penting kita ke sana dulu. Dan mungkin untuk explore apa ya, kayak ke desa tradisional di Desa Bena ini mungkin akan dicukupkan. Setelah ini kita lanjut menuju ke Bukit Wolobobo, dan setelah itu kita pulang ke penginapan tidur. Karena nanti malam hari di jam 12:30 malam kita harus bangun. Jam 1 kita akan trekking menuju ke Gunung Inerie yang ada di belakang aku sini, tapi mendung. Let's go. Mengunjungi Desa Bena adalah pengalaman yang membawa kita kembali ke masa lalu. Merasakan hembusan spiritual yang kental di antara tumpukan batu purba dan kehidupan yang selaras dengan alam dan warisan leluhur. Ayo. Ayo. Asik sekali ya. Singkat ceritanya, dari Desa Bena, kami langsung lanjut menuju ke Bukit Wolobobo. Let's go. Sekarang ini kita udah tiba di Bukit Wolobobo. Kita harus berjalan, tapi ini cuma sedikit ya, karena tadi dari bawah sampai ke sini kita full naik mobil. Jadi trekkingnya cuma sedikit saja. Dan btw di sini sinyal sangat kencang sekali karena ada tower. Pantesan kencang banget ini ya. Si Udin udah ngebut. Di sini ada WC bang, unik banget WC-nya. Oh. Jadi kalau WC kita harus ke atas dulu ke langit. Oh iya, ini kan WC. Enggak, kalau WC ke kiri, kalau toilet ke atas. Dan alhamdulillah ternyata kabut-kabutnya pada naik dan menghindar dari Gunung Inerie, sehingga lihat gunungnya terlihat sangat jelas sebelah sini, yang nanti malam kita akan trekking menuju ke puncaknya. Masya Allah sekali. BTW di setiap trip ini kemanapun aku kalau sendiri itu selalu bawa foto mereka berdua. Ini adalah orang terkasih aku. Bikin transisi nanti ini aku di Reels sama TikTok, lihat aja ya nanti ya. View-nya ini Masya Allah. Wow. Wow. Gokil kamu. Kok jadi oke dua-duanya? Intinya Jal, ini kita untuk sore ini ke apa ini namanya? Kita lagi di Wolobobo. Oh iya, Wolobobo. Kita Wolobobo. Di sini kita ternyata view-nya sangat indah banget. Indah banget, dapat cerah tadi, padahal di bawah udah pesimis banget tadi ya. Di bawah teh udah kayak udah mending pulang aja atau gimana. Tapi pas kesini alhamdulillah dikasih cuaca yang oke lah, lumayan ini. Meskipun di sebelah sana masih ada terlihat awannya. Iya. Dan juga ini di belakang ada si Ejak Sureja kayaknya. Nah, kalau di sini tuh bulat matanya. Mana jauh sih kalau dari sini kelihatan. Iya. Apa di sini apa? Kalau di sini bisa ngelihat ini aja guys, kamu bisa ngelihat Gunung Inerie. Terus ini Bukit Avatar yang tadi kita datang ke sana juga. Mana? Oh ini ya. Kayak punuk-punuk kuda Iya ini. gitu. Ini mah kayak yang di Purwakarta tuh apa? Purwakarta teh. Naon sih? Aduh, Gunung Parang. Iya itu meren. Kayak Gunung Parang. Gunung Parang. Tapi emang benar-benar keren banget nih sunsetnya, luar biasa. Terus kalau misalkan ini di zoom aja di sebelah sana tuh ada kayak Pulau Nuka Molas kelihatan dari sini. Iya, sampai Nuca Molas juga yang kemarin. Oh iya, Nuca Molas. Nuca Molas. Gitu. Flores tuh benar-benar luar biasa ya. Biasa banget. Cuman aku lebih penasaran lagi gimana di puncak sih. Tadi kan naik kan nanti kan? Betul, karena malam ini jam 1 itu kita akan trekking menuju ke puncak Inerie. Betul. Semoga full cerah. Amin.
Let's go. Eksplor pada hari itu di kota Bajawa pun berakhir dengan sangat indah di Bukit Wolobobo. Padahal ini adalah musim hujan, tetapi alhamdulillahnya dari pagi hingga sore hari ini kami selalu kan diberikan pemandangan dan cuaca yang sangat cerah. Tentunya cerita overland di Pulau Flores ini tidak berhenti begitu saja di sini ya, karena masih ada pendakian ke Gunung Inerie, eksplor kota Ende, dan juga sailing di Taman Nasional Komodo. Oleh karena itu, tunggu ceritaku berikutnya ya.